sebagai PR-nya LPJK, sekaligus juga menjadi bagian dari knowledge management yang tentunya menjadi sangat vital ke depan di era digitalisasi yang memang sudah semakin marak. Istilahnya tadi yang seperti Pak Kapus sampaikan, kita yang dilayani, kita harus menjadi melayani. Kita yang pasif, kita menjadi yang aktif gitu. Kita menjadi aktif menyediakan suatu informasi. Jadi beda, paradigmanya sudah beda gitu. Kita yang menunggu bola menjadi kita yang menjemput bola. Nah, pada hakikatnya informasi yang didesain kembali lagi, menurut saya Bu Gita tadi saran dari Bapak-Bapak semuanya ya harus user friendly dan juga untuk tingkatkan pelayanan dan kemudahan kan gitu ya. Kemudahan mereka mengakses sehingga mereka, dan juga bagaimana membuat media komunikasi kita ini menarik buat teman-teman yang akan menggunakannya. Jadi smart information dari hulu, kemudian bagaimana mengkomunikasikannya di tingkat hilir, transparansi, akuntabel, responsif. Mungkin ini yang kata kuncinya responsif itu mungkin yang menjadi prioritas dari sejumlah indikator. Transparansi, akuntabel, aksesibel, responsif, dan berkomunikasi. Mungkin responsif itu perlu karena kami menampung aspirasi tadi bahwa cepet dong ya, udah lama kok nggak diinikan begitu. Jadi mungkin ini akan menjadi prioritas dalam layanan ke depan ya. Bahwa kewajiban dari LPJK sebagai badan publik ini tentunya punya kewajiban yang sama sesuai dengan amanat undang-undang, merujuk pada amanat Undang-Undang 14 2008. SDM kita bisa merespon semua itu. Artinya apa? Penguatan dari sisi SDM dalam hal pemberian layanan kepada masyarakat menjadi sesuatu yang penting. Tidak bisa tidak bahwa SDM harus kompeten. Konsistensi yang paling penting di sini. Bagaimana kita menjaga agar konsisten dalam melakukan layanan baik informasi dan komunikasi publik. Dan yang paling penting sehingga bisa menjadikan LPJK ini menjadi sumber informasi utama, gitu ya. Kalau masyarakat percaya sama LPJK, tentunya karena apa? Karena kita memberikan layanan yang baik, memberikan informasi yang baik, yang benar dan akuntabel. PPID yang tadi direncanakan itu memang harus dipilih pada orang yang akan berubah mindset-nya berubah ya, dan itu menjadi digital mindset itu penting, bukan sekedar mindset keterbukaan. Digital mindset penting karena apa? Kemudian informasi menjadi aset-aset digital, dan kemudian devices-nya, instrumen yang akan digunakan, tools-nya adalah tools digital. Karena apa? Era sekarang ada era kecepatan. Itu prioritas Pak Taufik. Sebab kita sudah dituntut banyak gitu ya. Saya kira Pak Taufik juga dalam setiap diminta oleh bukan cuma Pak Menteri PUPR, tapi mungkin diminta oleh dari Bappenas atau dari Menteri Perekonomian gitu ya. Itu tentunya kita harus menyajikan data analisis yang terkini. Dan yang terakhir, apresiasi dengan namanya saja itu ya, Spektrum. Saya langsung lihat, saya kontak Mbak Google gitu. Itu arti spektrum suatu keadaan dengan perubahan yang terbatas. Wah, luar biasa. Jadi ini mudah-mudahan menjadi loncatan yang kuantum gitu, loncatannya tinggi, dan insya Allah dukungan dari masyarakat, terutama dari asosiasi. Harapan kami ke depan LPJK tentunya sistem informasinya ini akan menjadi tempat
pusat untuk informasi, pusat data, dan juga pusat layanan yang harapan kami tentunya untuk bisa mendukung perkembangan jasa konstruksi yang lebih baik. LPJK goal-nya jelas, sehingga website ini itu harus punya desain, konten, dan informasi yang secara arsitektural. Transparansi, akuntabel, responsif. Mungkin ini yang kata kuncinya responsif itu mungkin yang menjadi prioritas dari sejumlah indikator. Mungkin ini akan menjadi prioritas dalam layanan ke depan ya. Responsif itu tentunya ada hal yang menarik adalah inovasi. Nah, ini LPJK, pengurus LPJK pikirkan inovasi-inovasi seperti apa ya, yang sebenarnya natur pemerintah kemudian ditransformasikan dengan kebutuhan publik. Ini yang nanti kami akan sampaikan dalam platform ataupun sistem spektrum yang dikembangkan.